Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan 19 Sya'ban atau 20 Sya'ban, antara dua itu 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian Islam intensif meraih berkah Ramadan 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari Majelis Talibul Ilmi FKUI 91, para dokter, Bapak dokter, Ibu dokter, para profesor sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Ini adalah pertemuan yang kelima dan kita masih di dalam materi kajian 03, yaitu permasalahan seputar puasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada nomor 15, cara membayar fidyah, nomor 14 maksud saya, cara membayar fidyah. Kemudian nomor 15 yang kita bahas yaitu di sini disebutkan berbukanya orang musafir di rumahnya. Berbukanya orang musafir di rumahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara para ulama di dalam permasalahan ini. Kalau seandainya kita melihat kepada hukum mengqashar salat bagi orang musafir, maka salah satu hal yang dibicarakan oleh para ulama fikih adalah tidak mengqashar salat kecuali setelah keluar dari rumah, bahkan ketika sudah berpisah dengan daerahnya. Berpisah dengan daerahnya di sini berarti dia sudah keluar dari kampung-kampung dan berpisah dengan bangunan-bangunan yang ada di daerah tersebut, sehingga dia dalam perjalanan. Nah, apakah
kalau seandainya berpuasa juga seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terjadi khilaf di antara para ulama, dan sebagian ulama menguatkan pendapat bahwasanya boleh untuk berbuka bagi seorang yang musafir jika dia sudah benar-benar berazam untuk bersafar. Berazam untuk bersafar. Saya mau lihat dulu di dalam bahasa Indonesia ada nggak azam itu? Azam artinya adalah bertujuan, bercita-cita, bermaksud. Ya, berazam itu maksudnya adalah bermaksud, bertujuan. Jadi benar-benar dia sudah berazam, bertekad, sudah menyiapkan barang, sudah memakai pakaian safar, karena kita tahu pakaian safar berbeda dengan pakaian mukim. Sudah disediakan sepatu, mungkin ada tas-tas yang sudah disediakan. Nah, sebagian ulama berpendapat apabila sudah benar-benar dalam keadaan seperti ini, maka boleh dia berbuka meskipun masih di dalam rumahnya. Boleh dia berbuka meskipun masih di dalam rumahnya. Dalil yang menguatkan pendapat ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau bercerita, ataitu Anas bin Malik fi Ramadan wa huwa yuridu safaran. Aku pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam bulan Ramadan dan beliau ingin bepergian. Wa qad ruhilat lahu rahilatuh, dan sudah disediakan hewan ontanya, dinaikkan barang-barang safarnya. Wa labisa thiyabas safar, dan beliau memakai pakaian bepergian. Fada'a bi ta'amin fa'akal, lalu beliau minta didatangkan makanan, lalu beliau makan. Faqultu lahu sunnah, lalu Muhammad bin Ka'ab rahimahullah bertanya, apakah ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab sunnah, thumma rakib. Iya, ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik ke ontanya dan melakukan perjalanan. Kemudian para ikhwah, Imam At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini, wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilm ila hadzal hadis. Sebagian ulama menggunakan hadis ini sebagai dalil, dan mereka mengatakan lil musafiri an yuftira fi baitihi qabla an yakhruj. Dan sebagian ulama tersebut berpendapat boleh bagi orang yang bersafar untuk berbuka di rumahnya sebelum dia keluar bersafar. Wa laisa lahu an yaqsura as-salata hatta yakhruja min jidaril al-madinah awil qaryah, wa huwa qawlu Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanzali. Dan tetapi untuk sholat qasar tidak diperbolehkan seorang yang musafir untuk mengqasar sholat kecuali ketika dia sudah keluar dari dinding-dinding kotanya ataupun desanya, artinya sudah dalam keadaan safar. Dan ini adalah pendapat Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali rahimahullahu ta'ala. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian dalil yang kedua yang dipakai dan yang digunakan untuk menguatkan pendapat ini, bahwa boleh bagi seorang yang sudah berazam bersafar, sudah menyediakan barang-barang untuk bersafar, sudah berpakaian safar, di dalam bulan Ramadan dia boleh untuk makan minum meskipun masih dalam rumahnya, asalkan sudah berazam tadi. Yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ubaid ibn Jabr
rahimahullahu taala. Beliau bercerita, "Kuntu ma'a Abi Basrah Al-Ghifari, sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safinatin min al-fustat fi Ramadan. Farufi'a thumma qaruba ghadahu falam yujawizul buyuta hatta da'a bis-sufrah. Qala iqtarib. Qultu alasta taral buyuta? Qala Abu Basrah atarghabu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akal." Aku, kata Ubaid bin Jabr rahimahullah, aku bersama Abu Basrah. Abu Basrah adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kapal dalam perjalanan di bulan Ramadan. Lalu setelah itu diangkat kapal tersebut, artinya sudah mau berjalan kapal tersebut, kemudian datanglah makan siangnya. Dan waktu itu masih terlihat rumah-rumah. Sampai akhirnya Abu Basrah radhiyallahu anhu minta didatangkan makan siangnya. Kemudian Abu Basrah radhiyallahu anhu berkata kepada Ubaid bin Jabr, "Ayo sini, mendekat, kita makan sama-sama." Ubaid bin Jabr rahimahullah berkata, "Bukankah engkau masih melihat rumah-rumah itu masih ada?" Maka Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, "Apakah engkau membenci sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?" Ahibati hafizakumullah taala, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang sudah berazam kuat untuk bersafar, sudah berpakaian safar, maka ketika dia bersafar di dalam bulan Ramadan, dia diperbolehkan untuk makan, berbuka meskipun masih di dalam rumah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Tahdzibus Sunan, beliau berkata, "Fihi hujjah liman jawwazal lil musafiri al-fitra fi yaumin safara fi athna'ih." Di dalam hadis ini terdapat terdapat hujjah, yaitu sandaran hukum yang kuat bagi siapa yang memperbolehkan untuk seorang musafir berbuka pada hari saat dia bersafar pada waktu itu. Dan ini adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Kemudian ini juga pendapat para ulama tabi'i seperti Amr ibn Syarahil, kemudian Imam Asy-Sya'bi, Ishaq ibn Rahuyah. Kemudian juga ini adalah pendapat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pendapatnya Imam Abu Dawud, Imam Dawud Al-Zahiri, Imam Ibnul Munzir. Sedangkan pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tidak boleh berbuka sampai di tengah safar. Ya, sampai di tengah safar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Utsaimin sama dengan pendapat jumhur, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, tidak boleh berbuka bagi orang musafir di dalam bulan Ramadan kecuali di tengah safarnya. Naam. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu yang ke-16. Lama waktu safar yang diperbolehkan berbuka puasa karenanya. Kalau kita berbicara tentang safar, itu berarti kita berbicara 2 poin. Yang pertama yaitu berbicara jarak. Berapa lama jarak dikatakan dia safar. Kemudian kita berbicara tentang waktu saat dia singgah di sebuah tempat, sampai berapa lama dia dikatakan musafir di tempat tersebut. Paham ya? Sampai berapa lama dia dikatakan musafir di tempat tersebut. Kalau kita berbicara jarak, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan jarak seorang dikatakan bersafar adalah apabila dia bersafarnya lebih daripada 4 burud. Arba'atu burud bahasa Arabnya, burud. Arba'atu burud ini adalah sekitar 88 kilometer.
sekitar itu. Dan ini mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali dan sebagian ulama salaf. Ya. Adapun mazhab yang lain berpendapat bahwasanya bersafar, dikatakan jarak safar itu adalah ketika seseorang dikatakan bersafar, entah itu jaraknya panjang, jaraknya pendek. Kalau orang antara dua daerah ini mengatakan itu safar, maka berarti safar. Dan pendapat yang dikuatkan ini adalah pendapatnya mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudama, Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Qayyim, Imam Asy-Syaukani, Imam Al-Albani, Imam Ibnu Utsaimin dan yang lain-lainnya. Mereka berpendapat dengan surat An-Nisa ayat 151. Wa idza darabtum fil ardh, jika kalian bepergian di bumi. Kata-kata bepergian di bumi di sini mutlak. Mutlak artinya bebas. Belum ditentukan dalam satu ayat atau satu hadis sahih pun bepergian ini berapa lama. Maka ketika tidak ada pembatasan dan dia mutlak di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ada pembatasan, maka kaedahnya dikembalikan kepada uruf. Uruf artinya kebiasaan tempat tersebut. Kebiasaan tempat tersebut. Saya beri contoh misalkan kalau dari Jakarta ke Bogor, apakah orang Jakarta menganggap bahwa ke Bogor itu adalah safar atau tidak? Ya, itu batasannya. Batasannya dikembalikan kepada uruf, yaitu kebiasaan orang setempat. Ini pendapat yang kedua. Dan ini berlaku juga ketika kita dalam keadaan berpuasa. Ya, dalam keadaan berpuasa. Maka boleh seseorang untuk berbuka saat bersafar ketika dia sudah masuk batas jarak safar. Ini kalau kita berbicara jarak. Dan pendapat yang dikuatkan adalah pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya dikembalikan kepada daerah tersebut, dikembalikan kepada kebiasaan orang tersebut di daerah tersebut berdasarkan surah An-Nisa ayat 151 tadi. Nah, itu kalau kita berbicara tentang jarak. Tapi kalau kita berbicara tentang berapa hari dia dinyatakan musafir kalau dia singgah di sebuah tempat. Saya beri contoh. Saya dari Jakarta pergi ke Surabaya, singgah di Pekalongan. Ketika saya di Pekalongan, bukankah saya musafir? Nah, dikatakan dia musafir berapa lama? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama dia dikatakan sebagai musafir kalau seandainya dia di Pekalongan tinggal di situ? Yang artinya dia boleh tidak berpuasa di daerah itu karena dia masih dalam keadaan safar. Maka ini pada Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya jika, perhatikan, seorang musafir berniat singgah di sebuah tempat tersebut kurang dari 4 hari, maka berarti boleh dia untuk tidak berpuasa di tempat tersebut, terutama kalau seandainya dia merasa berat untuk berpuasa. Ya, terutama kalau seandainya dia merasa berat, menyulitkan, apalagi sampai membahayakan nyawanya, dirinya kalau seandainya dia berpuasa. Maka kurang dari 4 hari dia masih dikatakan sebagai musafir. Kalau seandainya dia singgah di sebuah tempat, dia musafir berarti, dan dia sudah berniat di tempat tersebut dia akan tinggal lebih dari 4 hari. Dia sudah berniat di tempat tersebut dia akan tinggal lebih dari 4 hari. Maka pada saat itu
berarti dia dari hari pertama sampai di tempat tersebut dia sudah wajib untuk tetap berpuasa bulan Ramadan, karena dia dinyatakan sebagai seorang yang mukim, karena dia sudah berniat untuk tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari. Ini hampir sama persis sekali hukumnya dengan hukum mengqashar sholat. Baik, ini pendapat yang pertama. Apa dalil pendapat yang pertama ini? Pendapat yang pertama dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang ke kota Mekah dalam haji wada, maka beliau datang pada hari Ahad. Kemudian tinggal Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Kamis beliau pergi ke Mina tanggal 8 Zulhijjah. Maka selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu beliau mengqashar sholat. Ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya batasan waktu hari seorang dikatakan sebagai musafir di sebuah tempat adalah tidak lebih dari 4 hari. Dan kalau seandainya di hari pertama dia sudah berniat di tempat tersebut dia lebih dari 4 hari, seperti orang yang mudik itu, ya, yang mudik itu, maka kalau dia Jakarta mudik ke Banjarmasin, kemudian nanti setelah Lebaran dia pulang lagi ke Jakarta karena tempat kerjanya di Jakarta, sedangkan dia di Banjarmasin dia sudah berniat lebih dari 4 hari. Menurut pendapat yang pertama, dia dari hari pertama sampai di Banjarmasin dia wajib tetap berpuasa. Jika dia tidak berpuasa maka dia berdosa, berarti meremehkan rukun Islam yang ketiga ini. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah, dan ini saya lebih condong kepada pendapat ini, yaitu 19 hari. Dalam artian apabila seseorang tinggal di sebuah tempat tersebut dia selama 19 hari, maka pada saat itu kalau lebih berarti dia, kalau niatnya lebih ataupun dalam keadaan kenyataannya dia ternyata lebih dari 19 hari, maka dia berarti dia berarti dari hari pertama sudah wajib berpuasa Ramadan. Tapi kalau seandainya dia 19 hari kurang dari 19 hari, maka dia boleh dan masih dikatakan musafir, dan dia boleh untuk tidak berpuasa kalau seandainya puasanya tersebut menyulitkannya, memberatkannya, bahkan membahayakannya, maka dia diperbolehkan untuk berbuka dan dia mengqadha di lain hari. Persis dengan hukum mengqashar sholat juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Jadi bedakan antara waktu singgah, berapa lama dia dikatakan sebagai musafir, dengan jarak yang dia tempuh, berapa lama dikatakan sebagai seorang musafir. Ini sudah kita bahas seluruhnya. Taib. Kemudian yang ke-17. Kalau sering bepergian. Siapa ini sering bepergian? Seperti para pelaut, para supir bus, para pilot pramugara dan seterusnya. Saya hanya sebutkan pramugara ya, karena pramugari hukumnya tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Ya, karena dia bersafar tanpa mahram, kemudian juga membahayakan dirinya, tidak ada mahram yang menjaganya. Taib. Kalau sering bersafar bagaimana? Maka jawabannya adalah dia tetap diperbolehkan untuk mengambil keringanan, yaitu tidak berpuasa karena safarnya. Ya, karena safarnya. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 185. "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Maka siapa di antara kalian sakit atau bepergian lalu dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari. Selama ada illat sebab yang diperbolehkannya dia tidak berpuasa, yaitu safar, maka berarti dia boleh untuk tidak berpuasa. Lalu bagaimana nanti? Dia mengqadha di lain hari. Nah, ini yang ke-17. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-18, memilih puasa atau berbuka bagi musafir. Maksudnya
Mana yang lebih utama bagi seorang musafir? Dia berpuasa atau berbuka, terutama di zaman sekarang ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Seorang yang musafir dalam keadaan berpuasa atau berpuasa dalam keadaan safar, mana yang betul itu? Bersafar dalam keadaan berpuasa atau berpuasa dalam keadaan musafir? Berpuasa dalam keadaan bersafar dalam keadaan puasa, ya. Maka mana yang lebih utama? Apakah dia berbuka bagi musafir ini ataukah dia tetap puasa? Maka kita bagi keadaan musafir ada 3 yang berkaitan dengan puasanya. Yang pertama, dia safar dan puasanya sangat menyulitkan dia, bahkan membahayakan nyawanya. Puasa dalam keadaan safar dan puasanya sangat menyulitkan dia dan membahayakan nyawanya, maka ini haram untuknya berpuasa. Hal ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat penyayang terhadap kalian. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi surat An-Nisa ayat 29 ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Ini keadaan pertama. Puasanya menyulitkan safarnya. Atau safarnya menyulitkan puasanya. Mana sih yang benar? Ya. Iya, puasanya menyulitkan dia. Puasanya menyulitkan dia, membahayakan nyawanya, maka haram untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam keadaan yang pertama ini, yaitu puasanya membahayakan dia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu ketika penaklukan kota Mekah, lalu orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, "Innan nasa qad syaqqa 'alaihimus shiyam." Wahai Rasulullah, ketika penaklukan kota Mekah ini kan itu waktu bulan Ramadan ya, penaklukan kota Mekah. Sesungguhnya berpuasa sulit bagi mereka kalau dalam keadaan kita berperang dalam keadaan berpuasa. Maka da'a bi qadahin farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilaihi fasharib. Lalu beliau minta didatangkan sebuah kendi ataupun alat minum yang di dalamnya ada air, kemudian beliau mengangkatnya. Karena waktu itu nggak ada pembesar suara, beliau angkat, orang-orang pada melihat, kemudian beliau minum. Sehingga bahwasanya itu tanda bahwa hari ini tidak berpuasa. Ya, padahal itu bulan Ramadan. Maka kemudian ada yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Inna ba'dhan nas qad sham." Wahai Rasulullah, sebagian orang masih tetap puasa. Apa kata Rasulullah SAW? Ulaikal usat. Ulaikal usat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Nah, ini apabila puasanya menyulitkan dia, membahayakan nyawanya. Ini keadaan pertama, haram untuk berpuasa. Yang kedua, apabila puasanya menyulitkan, akan tetapi dia masih sanggup untuk menahannya. Tidak sampai kepada membahayakan nyawanya, masih sanggup. Seperti yang terjadi pada diri saya waktu itu, berpuasa ya di Jakarta jam 3 kita take off untuk umroh. Ternyata semakin ke Arab Saudi, menuju Arab Saudi semakin barat kan, semakin lama buka puasanya, semakin tidak buka puasa kita. Nah, tetapi itu sulit ya, tetapi masih bisa ditahan. Nah, ini sebenarnya ya dianjurkan dia berpuasa. Dianjurkan dia berbuka maksud saya, dan dimakruhkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah bepergian, dalam safar, fara'a rajulan qad ijtama'a an-nasu alaihi wa qad dhullila alaihi. Lalu beliau melihat seseorang yang digerumbungi oleh banyak orang, kemudian dinaungi orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Mahadha?" Kenapa orang ini
Kemudian Rasulullah SAW dijawab, innahu sha'im, dia orang yang sedang berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukan termasuk kebajikan berpuasa saat dalam keadaan safar. Ini apabila puasanya dalam keadaan safar menyulitkan, melemahkan tubuh tetapi tidak sampai membahayakan. Maka lebih baik berbuka, lihat kata-katanya, lebih baik berbuka dan dimakruhkan untuk berpuasa. Keadaan yang ketiga, bersafar dalam keadaan berpuasa. Puasanya tidak menyulitkannya. Puasanya ya pokoknya biasa-biasa saja. Puasanya tidak menyulitkannya, tidak juga ringan, tetapi biasa-biasa saja. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini terjadi khilaf di antara para ulama dan pendapat yang dikuatkan adalah bahwa lebih baik berpuasa. Saya nih dari Banjarmasin naik pesawat ke Jakarta, biasanya pekan kedua saya kajian di Jabodetabek. Jumat, Sabtu, Ahad begitu ya. Senin saya pulang. Saya dari Banjarmasin ke Jakarta 1,5 jam. Tidak capek, sampai di bandara Soekarno-Hatta, dijemput pakai mobil ber-AC, kemudian menyampaikan kajian, tidak capek. Maka lebih baik orang seperti ini ya, dia tetap berpuasa dengan berbagai macam alasan syar'i. Yang pertama yaitu bahwa berpuasa saat safar pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis bahwa wa ma fina shaimun illa ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berpuasa di antara kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Beliau pernah puasa saat safar. Yang kedua, itu lebih cepat, lebih segera menunaikan tanggung jawab puasa Ramadan. Dua. Yang ketiga, lebih mudah berpuasa bersama kaum muslimin dibandingkan nanti mengqadha di lain hari sendirian. Lebih semangat karena sama-sama. Yang ketiga yaitu yang keempat ya. Yang keempat yaitu dia berpuasa dalam bulan Ramadan mendapati waktu yang utama yaitu bulan Ramadan. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wal muftiru 'ala as-sha'im." Kami pernah berpuasa pada bulan Ramadan, saya ulangi, kami pernah bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, maka tidak ada seorang pun yang berpuasa mencela orang yang berbuka dan tidak ada seorang pun yang berbuka mencela orang yang berpuasa. Nah, intinya bahwa apabila safar puasanya tersebut tidak menyulitkannya, ringan, mudah bagi dia, maka lebih utama berpuasa dibandingkan berbuka, disebabkan beberapa sebab yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ke-19, wanita haid yang suci di siang hari Ramadan. Dia haid dari pagi, berarti tidak puasa. Ya, dan suci di siang hari Ramadan. Apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya adalah dia apakah menahan dan diqadha di lain hari? Artinya ketika dia suci jam 12 siang, apakah dia tidak boleh makan, minum ya sampai maghrib karena dia sekarang sudah suci? Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak wajib untuk menahan makan minum. Dan dia hanya wajib mengqadha di lain hari. Kenapa? Karena dari hari pertama, dari awal hari dia sudah tidak berpuasa karena haidnya. Ya. Dan ini adalah pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapatnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga pendapatnya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini pendapat yang lebih dikuatkan, yaitu
seorang wanita yang haid yang suci di siang hari Ramadan, dia tidak menahan makan minum karena memang dia sudah tidak berpuasa dari pagi harinya. Yang wajib dia kerjakan hanya mengqadha di lain hari. Ya, hanya mengqadha di lain hari. Taib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu atau permasalahan selanjutnya, 20 datang haid sebelum azan subuh. Datang haid sebelum azan subuh. Maka jawabannya adalah berarti dia tidak boleh berpuasa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah ketika dia wanita itu haid, maka dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Ini menunjukkan kalau datang haid sebelum azan subuh, maka hari itu dia tidak bisa berpuasa. Nah, yang ke-21, sudah baligh belum berpuasa. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah baligh belum berpuasa. Maksudnya adalah banyak wanita-wanita yang dia baligh, sudah haid tetapi belum berpuasa. Dia sudah baligh tapi belum berpuasa di lain-lain hari. Maka pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaannya, apakah dia wajib mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa pada tahun-tahun sebelumnya? Laki-laki juga begitu. Dia muslim, baligh, berakal, kemudian mukim, mampu, terlepas dari haid dan nifas. 7 syarat wajibnya puasa. Tetapi dia meremehkan, akhirnya dia tidak puasa. Nah, pertanyaannya, apakah dia wajib mengqadha? Ya, wajib mengqadha atas puasanya atau tidak? Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang mereka sepakat adalah mereka wajib bertaubat. Para ulama bersepakat wajib bertaubat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah. Dan saya berpesan kepada para orang tua, hati-hati, anak-anak Anda yang sudah baligh diwajibkan untuk berpuasa. Kalau Anda tidak ikut andil untuk memerintahkan mereka berpuasa, Anda wahai para orang tua berdosa. Karena kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang lelaki, pemimpin keluarga, suami, bapak, dia pemimpin atas rumah tangganya dan penanggung jawab atas mereka. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladihi. Dan seorang wanita, istri, ibu, dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan penanggung jawab atas anak-anak suaminya. Hati-hati, ya. Ancamannya besar. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dalam kitab ini Al-Kabair, dan saya berpesan kepada FKUI agar membaca kita ini di saya pribadi wasiatkan oleh guru saya Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, agar mengajarkan kepada jamaah sekalian untuk membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kata beliau, logikanya kaum muslimin sebagiannya masuk ke dalam sebuah dosa karena tidak mengetahui. Makanya ajarkan kepada mereka bahwa ini dosa besar. Salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, yaitu Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymas Az-Zahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, wa indal mu'minina muqarrarun anna man taraka siyama Ramadan bighairi udhrin syarrun minaz zani wa mudminil khamr. Bahwa
menurut orang-orang yang beriman telah disepakati, konsensus mereka, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i, maka dia lebih buruk daripada pezina, lebih buruk daripada orang yang kecanduan minum minuman keras, lebih buruk daripada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, lebih buruk daripada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama berpendapat bahwa dia anna fihi zandaqah wal inhilal, bahwasanya di dalam dirinya terdapat sifat zindiq. Zindiq itu artinya munafik akbar, seperti di zaman Rasulullah SAW. Lisannya Islam, hatinya penuh dengan kekafiran, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dan di dalam hatinya ada semacam sifat ateis. Ini hati-hati. Ya, yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, anak-anak perempuan Anda yang sudah baligh, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Kalau seandainya tidak berpuasa, kita kembali ke permasalahan. Kalau tidak berpuasa pada tahun-tahun yang lalu, Ustadz, saya pas waktu kuliah belum puasa, Ustadz, masa bodoh dengan puasa. Sekarang sudah belajar, Ustadz, bagaimana taubatnya? Maka jawabannya adalah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ya, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Yang pertama, harus ikhlas, hanya berharap pahala dari taubatnya kepada Allah. Yang kedua, harus pada waktu diperbolehkannya untuk bertobat, yaitu ketika masih hidup atau sebelum datangnya matahari terbit dari barat, sebelum kiamat maksudnya. Yang ketiga adalah dia menyesal, perbanyak istighfar atas dosa-dosanya yang telah lalu. Yang keempat, yaitu dia harus memutuskan dosa itu, tidak melakukan sama sekali dosa tersebut. Yang kelima, dia harus bertekad untuk tidak mengulang perbuatan dosa itu lagi. Dan bagi siapa yang belum tahu bahaya meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja hanya karena malas dan meremehkan, salah satu dalilnya adalah dia akan disiksa di hari kiamat, entah itu di alam barzakh ataupun di neraka, dengan cara kakinya. Mungkin yang ortopedi ini paham ya, kaki itu kan ada tumit, kemudian di atas tumit itu ada tulang. Dalam bahasa Arabnya itu urqub, entah bahasa Indonesianya apa. Di atas tumit itu ada tulang, itu ditarik ke atas, kepalanya di bawah. Lalu setelah itu ditarik dari sisi kanan, sisi kiri, mulutnya disatukan dengan urqub tadi, maka mengucurlah darah-darah. Nabi Muhammad SAW pernah disuruh naik oleh dua malaikat ke atas gunung. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fa'idha awa'u ahlin nar." Ternyata di atas gunung tersebut, di dalamnya terdapat raungan-raungan suara penghuni neraka. Ya. Kemudian beliau melihat orang yang disiksa dengan siksa yang sudah saya jelaskan tadi. Ternyata mereka adalah humul ladzina yuftiruna qabla tahillata siyamim. Lihat bahasa hadisnya. Mereka lah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka, sebelum halalnya berbuka. Artinya di awal pagi dia puasa, cuma karena meremehkan akhirnya dia makan minum. Ini kalau seandainya siksa bagi orang yang berpuasa di awal paginya, tetapi dia berbuka di siang harinya karena dia malas melanjutkannya tanpa ada alasan syar'i. Ya, siksanya saja seperti itu. Bagaimana kalau seandainya dia memang sehari-harinya di dalam Ramadan tidak berpuasa? Maka nasihati Bapak Ibu rahim-rahim kita, ya, Bapak dokter, Ibu dokter, para profesor, nasihati rahim-rahim kita. Ya, rahim-rahim kita itu siapa? Yang pertama kali bapak ibu kita, kakek nenek kita, kalau seandainya mereka masih sanggup untuk puasa. Kemudian yang ke bawah, yaitu anak, cucu, cicit kita. Kemudian yang selanjutnya ke samping, saudara, laki-laki, saudari, perempuan, sekandung, sebapak, seibu. Kemudian selanjutnya, yaitu anak keponakan kita, ya.
anak-anak dari saudara-saudari kita, itu rahim kita sangat dekat. Mereka seperti anak kita sendiri. Nasihati mereka. Maka saya nasihatkan di zaman sekarang ini sangat mudah kita untuk menjalin silaturahim, yaitu dengan grup-grup WhatsApp. Maka nasihati sebelum Ramadan. Kemudian termasuk rahim kita adalah paman, bibi, saudara bapak, saudari bapak, saudara ibu, saudari ibu. Itu rahim dekat kita, seperti bapak ibu kandung kita. Ya, nasihati mereka. Jangan sampai tidak ada yang tidak berpuasa. Ya, maka cara yang pertama adalah bertobat. Itu disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Sedangkan yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka adalah apakah mengqadha atau tidak. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah tidak mengqadha. Kenapa? Karena Ramadan, puasa Ramadan adalah ibadah yang ada batasan awal waktunya dan akhir waktunya. Maka siapa yang mengerjakan ibadah yang ada batasan awal waktu dan akhir waktunya dia kerjakan di luar waktu, maka ini berarti dia mengerjakan perbuatan mengada-ngada dalam agama. Maka yang wajib dia lakukan hanya bertobat, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengampuni dosanya, karena itu lebih berat daripada berzina, lebih berat daripada kecanduan minuman keras, minuman khamar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang sangat ironi, terlihat maksiat sangat jelas di tengah hari bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak berpuasa dari kaum muslimin. Itu maksiat sangat terlihat jelas. Dan itu harus kita gaungkan. Ramadan harus puasa. Ramadan wajib berpuasa. Tugas kita yang sudah belajar sedikit ini untuk menasehati, terutama rahim-rahim kita. Enggak usah sibuk di media sosial deh. Ya, Facebook, Instagram, enggak usah sibuk nasihatin rahim kita. Telponi mereka, nasihati mereka, kumpulkan sebelum Ramadan. Ya, kalau seandainya bisa menjaga protokol kesehatan, nasihati. Wajib puasa Ramadan. Karena itu dosa besar. Ya, yang tidak puasa Ramadan dikhawatirkan zindiq, munafik akbar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian yang ke-22, wanita hamil dan menyusui mengqadha atau membayar fidyah. Maka jawabannya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini pun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan kita sudah menyebutkan bahwasanya wanita hamil dan menyusui seperti layaknya orang sakit akut yang diharapkan cepat kesembuhannya. Ya, dan di dalam Al-Qur'an yang sakit akut yang diharapkan cepat kesembuhannya, mereka boleh untuk berbuka dan mengqadha di lain hari. Baik, pertanyaan timbul, siapa yang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka ini? Ada 3 jenis. Yang pertama, sakit yang menyebabkan kalau seandainya dia berpuasa maka bertambah sakitnya. Yang kedua, atau menyebabkan terlambat sembuhnya. Yang ketiga, dia tidak sanggup untuk berpuasa karena sakitnya tersebut. Itulah ciri-ciri sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau hanya sekedar luka sedikit, kemudian panuan sedikit, sakit gigi sedikit, maka ini bukan sesuatu yang seseorang disyariatkan untuk berbuka puasa atau diperbolehkan berbuka puasa karena sakit. Ya. Jadi hukumnya seperti orang yang sakit berarti dia mengqadha di lain hari. Mungkin timbul pertanyaan, apa dalil? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah wada'a 'anil musafir wal hamili wal murdhi as-shaum awis siyam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan atas seorang yang musafir, wanita hamil dan menyusui, puasa. Di situ ada keterikatan hukum antara musafir, wanita menyusui, dan wanita hamil. Musafir yang tidak berpuasa,
dia boleh tidak berpuasa karena safarnya, kemudian dia mengqadha di lain hari. Begitu juga wanita hamil dan menyusui. Dan ini tidak melihat apakah dia takut terhadap dirinya atau takut terhadap janinnya, maka pada saat itu dia tidak berpuasa dan dia mengqadha di lain hari. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama rahimahumullah taala, dan itu pendapatnya dari para tabi'i, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, kemudian ulama-ulama setelahnya seperti Imam Al-Auza'i, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, ya, dan Imam Ibnu Utsaimin, kemudian Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan 23 istri jika dipaksa bersetubuh oleh suami di siang hari Ramadan. Ini dipaksa, ya, istrinya dipaksa. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri yang dipaksa disebutkan oleh ahli fatwa dari panitia tetap untuk fatwa dan pembahasan ilmiah di kerajaan Arab Saudi bahwa siyamuha sahih, puasa istri tersebut sah, wala qadha 'alaiha wala kaffarah, 'ala sahih min qaulail ulama. Tidak ada qadha atasnya, tidak juga ada bayar fidyah, menurut pendapat yang lebih dikuatkan dari pendapat para ulama rahimahullah. Asalkan dipaksa berdasarkan keumuman ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, yang artinya kecuali orang yang dipaksa, ya, dan hatinya tenang dengan keimanan. Ini menunjukkan bahwa kekufuran, jika seseorang dipaksa untuk kufur, ya, dan berbahaya untuk nyawanya atas paksaan tersebut, dan hatinya tetap tenang, maka tidak membahayakan keimanannya. Ucapan kekufuran yang dia ucapkan tidak membahayakan. Begitu juga puasa, kalau dipaksa maka puasanya sah, tidak ada qadha, tidak ada kafarat atasnya. Surat An-Nahl ayat 106. Taib. Permasalahan yang selanjutnya yang ke-24, yaitu permasalahan seputar jima' di dalam bulan Ramadan. Jima' yang dimaksud adalah bersetubuhnya seorang suami dan istri di dalam bulan Ramadan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang menjimaki istrinya di siang hari bulan Ramadan karena lupa. Ya, karena lupa. Apakah batal puasanya ataukah tidak? Maka jawabannya adalah, ini juga saya ambilkan fatwanya dari panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa kerajaan Arab Saudi, bahwa jima'uka li zaujatika nasiyan as-siyama fala say'a 'alaik wala qada'a wala kaffarah li'annaka ma'dzur bin nisyan. Jimakmu terhadap istrimu di siang hari bulan Ramadan, ya, dalam keadaan engkau lupa, maka tidak ada qadha atasmu, tidak ada kafarat, karena engkau ada diberikan uzur dengan lupamu. Timbul pertanyaan sekarang. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang para dokter mungkin masuk ke dalam psikologis kah, atau ke dalam bahwa berjima itu kan memerlukan syahwat, keinginan, masa bisa lupa? Ya. Maka jawabannya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya memang benar lupa, an-nisyan idza thabat kana uzran. Jika memang lupa itu tetap ada, artinya memang terjadi, ya, maka berarti uzur bagi dia, alasan bagi dia, dan sah puasanya, tidak ada qadha atasnya. Bismillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya adalah
Kalau seandainya ada orang menjimaki istrinya dalam keadaan dia tahu hukumnya, dia ingat, dia tidak sanggup untuk menahan syahwatnya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya batal puasanya, wajib dia mengqadha di luar Ramadan, wajib bertobat, kemudian wajib dia membayar tebusan yang berat. Yang pertama yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, atau memerdekakan budak maksud saya. Memerdekakan budak. Yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga bersedekah kepada 60 fakir miskin. Dan memerdekakan budak kalau tidak bisa baru pindah ke berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa baru pindah ke bersedekah kepada 60 fakir miskin. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga, kalau seandainya jimaknya berkali-kali di salam 1 hari atau dalam 1 bulan. Contoh, hari Senin dia menjimaki istrinya. Kemudian hari Selasa dia jimaki lagi istrinya. Mungkin ini pengantin baru. Maka bagaimana fidyahnya? Nah, fidyahnya adalah setiap hari dia wajib bayar fidyah tersendiri. Senin fidyah tersendiri, kemudian bukan fidyah, kafarat tersendiri, kemudian Selasa kafarat tersendiri, tebusan tersendiri. Itu kalau seandainya beda hari, ya. Dhaif, kalau seandainya dalam 1 hari, jam 10 dia berjima. Nanti jam 2 dia jima lagi. Jam 4 dia jima lagi. 3 kali sehari. Mungkin pengantin baru. Ya, maka jawabannya bagaimana kafaratnya? Tebusannya bagaimana? Apakah 3 kali juga? Maka jawabannya tidak. Hanya sekali saja. Wallahu alam. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan yang dengan jima, yaitu apabila berjima tidak di kemaluan. Bercumbu tidak di kemaluan tetapi keluar air mani. Maka batal puasanya. Wajib mengqadha di lain hari dan wajib bertaubat karena dia melakukan perbuatan besar. Ya. Kemudian tidak ada kafarat atasnya karena yang ada kafarat atasnya adalah ketika terjadi ilaj. Bahasanya mohon maaf saya terjemahkan, ilaj itu masuknya kepala kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Walaupun tidak mengeluarkan mani, maka itu wajib untuk membayar kafarat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya tadi sudah berbicara dengan Dr. Aish bahwasanya insyaallah ini adalah pertemuan yang sebelum terakhir. Ternyata tidak cukup juga waktunya. Sepertinya kita memerlukan 2 pertemuan lagi dan insyaallah masuk waktu tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, semoga bisa kita diskusikan pertanyaan tersebut. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya, silahkan Pak Prof. Ya.
Bismillah, alhamdulillah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau seandainya gejalanya cuma anosmia, hilang penciuman, hilang perasa, kemudian sedikit batuk, yang apabila dia berpuasa, lihat 3 poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kalau dia berpuasa tidak menambah penyakitnya, tidak menambah parah penyakitnya, atau berpuasa tidak membahayakan nyawanya atau menyebabkan kecacatan, atau yang ketiga berpuasa tidak menyebabkan terlambatnya sehatnya, maka pada saat itu puasa dia diwajibkan atau tetap diwajibkan untuk berpuasa. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana minkum maridan aw ala safar." Siapa di antara kalian sakit? Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang seseorang apabila berpuasa membahayakan dirinya, menyebabkan kecacatan, atau sakit yang menyebabkan bertambah penyakitnya, atau sakit yang seseorang terlambat kesembuhannya. Dan wallahu alam, para dokter lebih tahu di dalam masalah COVID-19 berkaitan dengan imun ini. Saya juga mohon informasinya di tengah pengajian ini, apakah kalau orang berpuasa itu menurunkan imun atau tidak, ya. Dan ini juga dilihat kalau seandainya dia cuma gejala ringan, tidak bergejala berat, maka pada saat itu dia tetap wajib untuk berpuasa. Wallahu alam. Nah, itu berlaku seluruhnya untuk penyakit lain. Nah, berlaku seluruhnya untuk penyakit lain. Ya. Ya. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini berarti lebih condong kepada cara mengingatkan, cara menasehati. Maka jawabannya yang paling mudah adalah kita ajak untuk lebih mengenal kedudukan sholat dan kedudukan puasa, dilihat dari rukun Islam. Itu lebih mudah untuk memahamkan dia. Kalau seandainya ada sejawat yang tidak sholat sedangkan dia puasa, maka kita ingatkan saja bahwa Islam itu ada rukunnya yang tidak akan sempurna Islam seseorang kecuali dengan mengumpulkan rukunnya, dan rukun-rukun Islam itu sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Yang pertama 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang paling tinggi, karena semua rukun Islam tidak akan bermanfaat tanpa 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah rukun sholat. Sholat adalah rukun kedua yang paling penting dalam agama Islam. Sholat penentu amal. Tidak akan manfaat puasa kita tanpa sholat kita. Nah, jadi dijelaskan tentang kedudukan rukun. Ini cara yang paling mudah dan paling bisa dimaknai oleh seorang muslim untuk dia wajib sholat 5 waktu, di samping dia wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini bagus pertanyaan. Jadi begini, seorang muslimah ketika dia belum menikah, dia setelah mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang paling wajib dia taati adalah kedua orang tuanya. Yang paling wajib dia taati adalah kedua orang tuanya. Tetapi ketika setelah dia menikah, maka setelah dia mentaati Allah dan Rasulnya, kewajiban paling taat dia adalah kepada suaminya. Bahkan orang tua di sini kalau ada semacam tarik ulur antara kepentingan orang tua dengan kepentingan suami, maka yang didahulukan adalah perintah suami pada saat itu. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihat qanitat hafizat bima hafizallah." Yang artinya wanita-wanita yang salih adalah qanitat. Qanitat yaitu muti'at li azwajihinna. Yaitu muti'at lillah. Wanita-wanita yang taat selalu kepada Allah. Hafizat bima hafizallah. Wanita yang selalu menjaga apa yang dijaga oleh Allah, yaitu perintah-perintah suami. Nah, ini menunjukkan bahwa bagi seorang wanita muslimah yang sudah menikah, perintah terbesar setelah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya adalah perintah suami. Di sini letaknya. Taib. Sekarang kalau seandainya kita dapati, kalau seandainya suami melarang wanita hamil dan menyusui untuk berpuasa, di sini dia berhadapan dengan perintah siapa? Perintah suami atau perintah Allah Subhanahu wa taala? Dia berhadapan dengan perintah Allah karena puasa wajib Ramadan. Maka pada saat itu yang didahulukan adalah perintah Allah, dan perintah suami di sini dinomor duakan. Artinya suami tidak ridha kalau seandainya istrinya yang hamil atau menyusui untuk berpuasa, maka ini tidak ada dijadikan sebagai ukuran pada saat ini karena dia berurusan dengan puasa wajib Ramadan. Beda hal kalau seandainya puasa sunnah. Nah, maka pada saat itu skala prioritasnya adalah ketaatan suami pada saat itu, karena hukum puasa sunnah, sedangkan taat kepada suami adalah wajib. Tapi kalau untuk puasa Ramadan, skala prioritasnya adalah taat kepada Allah karena hukum puasa Ramadan wajib, sedangkan ketaatan kepada suami di bawah ketaatan kepada Allah dalam perihal puasa Ramadan. Begitu cara memahaminya, Pak. Wallahu a'lam. Nah, itu juga ya, betul. Betul. Ya. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa hukum wanita muslimah memakan atau mengkonsumsi obat penahan haid selama Ramadan? Maka jawabannya, asal hukumnya boleh. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, izin suami. Karena istri di bawah suami, dan suami adalah hak dia untuk dilayani oleh istri, dan hak dia untuk mendapatkan anak dari istri. Ya. Kemudian yang kedua, dibolehkan oleh tenaga medis yang ahli di bidangnya. Karena sebagian perempuan ada yang tidak cocok untuk mengkonsumsi obat penahan haid, dan yang itu kalau ditanya tentang asal hukum. Tapi kalau ditanya tentang mana yang lebih utama, maka jawabannya adalah tidak mengkonsumsi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah
dalam penciptaannya. Untuk perempuan yang tidak hamil dan tidak haid, maka dia mendapati darah kebiasaan setiap bulannya, dan itu adalah siklus yang bermanfaat untuk para perempuan. Adapun dia tidak berpuasa atau juga bahkan mungkin di 10 hari bulan Ramadan misalkan, maka itu Allah mempunyai hikmah dalam penciptaannya. Dan ketika dia haid saat bulan Ramadan, apalagi saat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia tetap bisa saja untuk beramal ibadah. Karena yang terlarang kan cuma sholat, puasa, dan memegang mushaf. Adapun membacanya, berzikir, berdoa, bersedekah, masih bisa dia lakukan. Ya, masih bisa dia lakukan. Maka saya nasihatkan kalau seandainya ada dokter yang, Bu dokter, Pak dokter, saya ingin minta konsumsi obat penahan haid dong untuk menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Ini biasanya yang baru-baru hijrah ini Pak Prof. Baru-baru hijrah jadi semangat untuk mendapatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, Lailatul Qadar gitu. Maka jawabannya lebih baik disarankan untuk menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Toh tidak ada batasan. Seorang wanita muslimah dia bisa saja mendapatkan Lailatul Qadar meskipun dia dalam keadaan haid. Wallahu a'lam. Nah. Ya, betul. Betul. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jawabannya adalah pertama, hukum i'tikaf bagi perempuan tetap disyariatkan sebagaimana para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun beriktikaf di ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau setelah meninggal. Mereka beriktikaf. Jadi disyariatkan i'tikaf untuk perempuan. Tetapi mungkin di masa pandemi Covid-19 seperti ini mungkin agak berat, tetapi kalau normal tetap disyariatkan. Kemudian kalau wanita itu haid, bagaimana i'tikafnya? Nah, ini khilaf di antara para ulama, apakah tetap di dalam masjid ataukah di luar masjid? Maka jawabannya adalah lebih baik perempuan yang haid dia keluar dari tempat i'tikafnya. Dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid, ya. Tidak boleh i'tikaf di rumah. Tapi yang namanya i'tikaf di masjid. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Maka apabila wanita haid dia berarti keluar. Ya, berarti keluar dan dia tetap bisa beribadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan meskipun sedang tidak beriktikaf di masjid. Artinya dia tetap bisa membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di malam-malam terakhir bulan Ramadan dia tetap bisa begadang untuk beribadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan meskipun di dalam rumahnya. Dan saya nasihatkan Pak Prof, untuk perempuan lebih baik di rumahnya dibandingkan beriktikaf di masjid. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah perempuan lebih baik bagi mereka. Lebih baiknya bagaimana Ustaz? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan lebih baik, sudah percaya saja lebih baik. Ya, lebih baik. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Ini masuk nanti pada permasalahan seputar puasa nomor 25. Keadaan mencium ketika puasa.
Maka jawabannya adalah boleh mencumbu istri, mencium istri, memeluk istri, jangan pasangan ya. Pasangan konotasinya macam-macam ya. Istri yang sah gitu ya. Ya, suami istri yang sah gitu. Maka boleh asalkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana amlakakum li irbih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium saya ketika Ramadan, memeluk saya ketika Ramadan. Ya, tetapi beliau orang yang paling kuat menahan syahwatnya di dalam bulan Ramadan. Apakah kalian demikian? Kata beliau begitu. Nah, kalau seandainya kadang ada suami yang sedikit disentil jempolnya saja sudah kelepek-kelepek, maka lebih baik tidak melakukannya, begitu ya. Baik. Iya. Iya, betul, betul. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tahun ini dia hamil. Otomatis tidak berpuasa. Pas bertepatan dengan Ramadan. Tahun depan dia menyusui dan dia tidak sanggup untuk berpuasa misalkan. Maka jawabannya, kalau memang dia tidak sanggup, silahkan dia tidak berpuasa. Maka dia bisa mengqadha pelan-pelan meskipun terlambat. Ya, dia bisa mengqadha pelan-pelan meskipun terlambat. Bahkan para ulama mengatakan meskipun datang Ramadan selanjutnya dia baru bisa mengqadha, maka tidak mengapa, tidak ada bayar kafarat atasnya karena dia punya uzur syar'i, dia punya alasan syar'i. Yang jadi masalah adalah tahun ini hamil tidak puasa, tahun depan menyusui tidak puasa lagi, tahun depannya lagi hamil lagi tidak menyusui, tahun depannya lagi menyusui karena masalahnya suaminya dilarang poligami, akhirnya istrinya digempur terus, akhirnya tidak pernah puasa istrinya. Maka yang seperti ini jika memang tidak sanggup untuk mengqadha karena sudah terlalu banyak dan dia lemah, maka pada saat itu masuk kepada fidyah, bukan karena hamil dan menyusuinya, tapi karena lemahnya, sebagaimana fatwa dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya Pak Prof. Iya, iya. Iya. Sudah azan ya? Ya, sudah azan. Nah. Ya. Amin.